Halo teman-teman semuanya. Setelah 4 tahun bahkan hampir 5 tahun ya channel ini nggak ngupload konten lagi. Akhirnya pada kesempatan kali ini saya bisa bertemu lagi dengan teman-teman untuk menuangkan ide-ide kreatif lalu belajar bersama menggunakan aplikasi CorelDRAW. Ada info nih yang ingin saya sampaikan bahwa channel ini dulunya bernama ASJC atau Adi Sujana Creation. Dan kini sudah berubah nama atau bahasa kerennya udah di rebranding lah menjadi AJ Visual. Semoga dengan rebranding ini channel ini bisa memberikan konten-konten bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mulai dari video ini sampai selanjutnya, saya akan memandu. Selain dengan video, saya juga akan menggunakan voiceover untuk mempermudah teman-teman mengikuti setiap langkah yang saya berikan. Sebelum kita mulai, saya saranin teman-teman untuk menggunakan mouse supaya lebih mudah dalam mengikuti tutorial kali ini. Tapi kalau teman-teman belum punya mouse atau sudah biasa dengan pemakaian tanpa mouse, itu tidak masalah, tapi semoga bisa menyesuaikannya. Oke, di video kali ini kita akan belajar membuat logo Coffee Sufi. Nah, logo ini saya buat untuk salah satu cafe yang ada di Kota Bandung, tepatnya di depan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tanpa perlu berlama-lama lagi, bersama saya Adi Sujana, mari kita mulai tutorialnya. Untuk membuat dokumen baru, seperti biasa bisa dengan menekan tanda panah ini atau file new, itu juga sama saja. Untuk settingannya, nama filenya logo Cafe Sufi. Ini bisa bebas ya, teman-teman ingin ngasih nama apapun, misalnya nama teman-teman sendiri itu juga tidak masalah. Number of page-nya satu aja, untuk presetnya custom, page view-nya ini yang single aja, kemudian primary color mode-nya yang RGB. Kemudian untuk dimensi saya custom dengan panjang dan lebar 20, ukuran panjang menggunakan cm dengan resolusi 300, kemudian oke. Nah, untuk membuat logo yang saya tunjukkan tadi itu saya menggunakan bantuan sketsa. Jadi sebelum saya buat logo itu saya menggunakan kertas terlebih dahulu, kemudian digambar bagaimana logo ini akan jadinya nanti gitu. Jadi di sketsa dulu baru nanti kita aplikasikan di CorelDRAW ini. Makanya untuk membuat logo tadi saya perlu gambar dulu ya. Jadi untuk memasukkan gambar ke sini pertama-tama bisa melalui file, kemudian import, atau bisa langsung drag and drop file yang ini ke aplikasi CorelDRAW-nya. Untuk gambarnya sudah saya taruh di deskripsi video ini, jadi teman-teman bisa langsung download kemudian lakukan tutorial seperti yang saya lakukan sekarang, atau langsung di screenshot juga bisa ya, klik import. Nah, nanti kalau teman-teman menggunakan aplikasi menu import ini, teman-teman bisa menempatkan di lembar kerja teman-teman. Ini sudah saya letakkan, tapi saya pengen si gambar ini diletakkan di tengah-tengah si workspace-nya. Caranya klik gambarnya kemudian tekan P. Setelah itu ini kan sudah sangat jelas ya, teman-teman tinggal mengikuti dari pola yang warna hitam ini. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi, silakan untuk mengubah transparansi daripada objek ini dengan cara klik gambarnya kemudian pergi ke transparansi tool. Kita ubah transparansinya menjadi 50 saja atau disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Kemudian kita kembali ke pick tool dan kunci objeknya untuk menempatkan si objek ini agar tidak gerak-gerak ya nanti pas dibuatnya, soalnya rawan untuk gerak-gerak kalau misalkan nggak di lock. Oke, kalau sudah di lock jadi si gambarnya nggak akan gerak-gerak lagi. Nah, nanti untuk melepasnya gimana nanti akan saya jelaskan ya. Jadi setelah ini kan nggak bisa diapa-apain tuh, nanti kita lepas setelah gambarnya jadi. Oke, langkah pertama kita buat
lingkaran oval kayak gini caranya. Kalau saya sih pakai rectangle tool yang kotak ini, kemudian kita drag and drop ke bawah mengikuti panjang dan lebar dari si sketsanya. Kemudian kita pergi ke shape tool untuk melengkungkan ujung setiap tepi dari si logonya. Nah, kalau panjangnya belum sesuai itu disesuaikan saja ya. Oh ya, untuk ini kan terlalu tipis ya. Untuk untuk outline-nya terlalu tipis, kita bisa tebalkan di sini. Kira-kira 2 lah. Seperti ini. Silahkan sesuaikan dengan yang punya teman-teman. Kalau sudah, kita akan membuat si objek lainnya setelah membuat lingkaran ini. Pertama kita akan buat ini dulu, yang figur orang yang sedang menari ya. Ini identik dengan Sufi. Caranya kita gunakan pen tool. Disarankan sih teman-teman kalau misalkan ini baru pertama kali menggunakan pen tool, coba perhatikan saya dengan teliti, karena mungkin nanti akan susah ya kalau misalkan teman-teman belum terbiasa untuk memakai pen tool. Saya akan buat bagian atasnya dulu, bagian apa ya namanya, peci kali ya, peci atau topi gitu. Kemudian kita bikin kepalanya nih, dimulai dari sini. Tahan untuk membuat isi garis yang melengkung. Nah, ini kan kita mau bikin lurus kayak gini ya. Nah, caranya supaya lurus itu teman-teman tekan ALT, tombol ALT di keyboard teman-teman. Nah, setelah muncul tuh simbol ada sudut tuh, baru bisa ditekan, kemudian si garisnya akan berubah menjadi lurus kembali, nggak bengkok kayak tadi ya. Lalu kita mengikuti si garis yang di sini berarti ya. Oke, kalau udah kita buat figur yang tangannya. Oh ya, teman-teman bisa explore sendiri ya kalau misalkan sisi sketsanya menurut teman-teman kurang bagus atau kurang rapi. Nah, silakan disesuaikan dengan selera teman-teman. Nanti kalau misalkan kurang rapi, kita rapihinnya belakangan ya. Nggak apa-apa bikin keluar dulu. Ini kan keluar dari si ovalnya kan. Nah, itu nggak apa-apa. Nanti kita rapihin menggunakan shaping. Bukan. Sini ya. Biasanya untuk pembuatan logo ini emang agak lama sih ya. Jadi mungkin akan saya percepat untuk mengefisiensikan waktu juga. Nah, ini kan saya pengen bikin lagi kan objek yang di bawah ini, sedangkan si objek ini sudah menyatu gitu, jadi nggak bisa ditambahin lagi. Sedangkan saya pengen mulainya dari sini. Nah, itu kalau di klik dari sini itu nggak bisa. Jadi kita pindahkan ke luar dulu, kemudian kita baru bikin ke objek di sini. Itu bisa. Nah, ini nggak harus nyambung ya. Maksudnya dari satu titik ke titik lainnya itu bisa berupa berbentuk garis. Nah, kayak gini.
Oke, kalau sudah kita blok lagi semuanya aja. Terus kita samain tebalnya. Sebenarnya untuk membuat tebal itu secara otomatis ada caranya juga, yaitu kita pergi ke sini outline. Nah, ini ada grafik ya. Nah, nanti si ketebalannya langsung berapa senti gitu. Misalnya 5 senti. Nanti kalau dibuat garis itu otomatis ketebalannya 5 sesuai dengan yang kita setting tadi. Ini terlalu tebal. Mungkin 4 ya. 2 kali ya. 2 mili. Oke. Oke, mungkin segini udah pas. Oh, itu 2,5. Kita ubah lagi berarti ini menjadi 2 mili. Oh, ini nggak harus diikutin ya, karena nanti kita bisa edit lagi di belakang. Kemudian saya pengen bikin si cupnya ini atau si gelas kopinya itu ya. Saya bikin kotak, kemudian saya ingin lengkungin nih bagian yang bawahnya. Tapi kok ini kalau dipakai shape tool jadi ngikut semua gitu, jadi rounded semua si sudut-sudutnya. Nah, caranya dengan menekan kontrol, kemudian silakan drag dari sudut yang diinginkan supaya lancip gitu. Kemudian saya pengen bikin gelasnya, si gagang gelasnya menggunakan ellipse tool. Nah, caranya biar rapi ya, teman-teman silakan tempelkan ke si objek yang gelas ini, kemudian arahkan si lingkarannya ke garisnya. Nanti ada muncul tulisan edge. Kemudian drag. Nah, kalau sudah dragnya teman-teman tekan Ctrl dan Shift supaya lingkarannya sempurna. Nah, untuk mengambil bagian ininya saja, teman-teman perlu menggunakan shape tool, kemudian pilih yang ini, yang arch. Nah, tinggal disesuaikan supaya yang diambil itu bagian kanannya aja. Kemudian kita bikin si mataharinya. Nah, gimana nih bikin mataharinya? Oh, nanti dulu deh, karena matahari itu agak rumit ya. Kita bikin bagian bawahnya dulu. Bikin seperti ini. Untuk bikinnya itu sama ya, menggunakan pen tool. Dari satu titik ke titik yang lain. Untuk membuatnya lurus dan rapi itu teman-teman tekan shift ya, supaya si garisnya nggak bengkok-bengkok kemana-mana. Nah, supaya cepat saya pengen duplikat aja si objek ini. Teman-teman bisa menekan Ctrl D ya, kemudian pindahkan ke bawah, kemudian Ctrl D lagi. Nah, itu bisa. Tapi ada cara lainnya. Kalau teman-teman pakai mouse itu bisa dengan cara seperti ini. Klik dulu objeknya, kemudian drag and drop ke bawah, lalu klik kanan. Nah, klik kanannya teman-teman masih menekan klik kiri, jadi masih menahan klik kiri kemudian klik kanan. Nanti objeknya akan secara otomatis terduplikasi. Kemudian Ctrl D. Nah, seperti itu. Anggaplah ini sudah ya. Kemudian saya pengen si objeknya itu penuh sampai ke sini gitu. Dipenuhin aja kayak gini. Nanti kita pakai ini shaping ya supaya rapi. Gak apa-apa untuk sementara kayak gini dulu. Silakan sesuaikan supaya rapi ya teman-teman. Kemudian kita pengen bikin si pohonnya nih. Nah, gimana caranya? Sebenarnya banyak cara ya, cuma untuk mempermudah aja saya pakai lingkaran. Lingkarannya bisa
tekan Ctrl supaya lingkarannya sempurna. Kemudian kita tekan Ctrl key. Nah, setelah Ctrl key nanti si lingkarannya tidak dianggap sebagai lingkaran lagi ya. Nah, biar paham kita lihat perbedaannya. Ini lingkaran yang belum di Ctrl key. Kalau dipakai shape tool itu dia nanti kayak gini. Jadi nggak bisa diatur-atur. Tapi setelah di Ctrl key, maka nanti setelah tekan shape tool itu nanti settingannya jadi seperti ini. Jadi beda ya. Nah, untuk membuat kayak gini sebenarnya nggak harus sesuai mirip banget sama ini. Saya pengen pohonnya itu ya kayak gini ya. Kayak gini, kemudian untuk bikin cabang-cabangnya bisa menggunakan pen tool lagi. Lakukan hal yang sama untuk bikin si ranting-rantingnya. Nah, supaya rapi juga, ini kan kemiringannya rapi ya. Kira-kira 45 derajat. Itu pasti 45 derajat dengan menekan shift tadi ya. Misalnya dari sini ke sini gitu. Kalau teman-teman tekan shift itu pasti kemiringannya tepat gitu, akurat. Kalau ke atas ya lurus ke atas. Kalau ke samping ya lurus ke samping gitu. Oke, kalau sudah kita grup dulu ya. Caranya blok dulu si objek pohonnya. Teman-teman tadi bikinnya di luar ya supaya gampang. Kemudian kita pergi ke grup objek. Setelah itu kita bikin objek pohon yang kedua ini dengan cara kita duplicate aja si pohon yang pertama. Caranya dengan bisa copy paste, Ctrl C, Ctrl V, atau Ctrl D juga nanti bisa ya. Si objeknya kayak gini. Tapi saya ingin ngebedain antara satu pohon dengan pohon yang lainnya. Bisa di flip horizontal kayak gini, atau bisa di setting aja berdasarkan keinginan teman-temannya. Oke, kalau saya kayak gini udah cukup. Nah, ini kan kasusnya kalau saya kan pohonnya terlalu besar ya dengan konsep yang di sketsa ini. Nah, untuk membuatnya jadi kecil, teman-teman bisa diubah aja di drag kayak gitu. Kemudian di scale-nya diubah ya. Nah, ada beberapa mungkin teman-teman masih ini ya, kalau dikecilin. Nah, ini kok kenapa si garisnya kok jadi tebal banget. Nah, caranya gini deh supaya lebih jelas. Ini saya misalnya ada lingkaran. Ketika diperkecil, ternyata lingkarannya kok jadi tebal banget gitu. Nah, supaya ketika ini diperkecil atau diperbesar si garisnya itu tetap konsisten, caranya teman-teman pergi ke sini, klik dulu objeknya, kemudian pilih scale with object. Nanti ketika diperkecil itu si garisnya nggak akan berubah, mengikuti dengan ukuran si objeknya gitu. Kalau ini nanti dulu ya. Jadi kita tanpa settingan tanpa menyeting kayak tadi. Kita taruh dulu di sini. Atau saya pengen bikin satu aja deh biar clean. Kalau teman-teman pengen dua tadi nggak masalah ya. Terus saya pengen bikin bukitnya nih. Bukitnya saya bikin dari sini ke sini. Lakukan hal yang tadi ya. Sama caranya menggunakan pen tool. Atau yang sekeluarga dengan pen tool. Misalnya ada Bezier, kemudian ada freehand, itu juga bisa sebenarnya. Tapi supaya sama dan mudah untuk dipahami, kita pakai pen tool aja.
Nah, si pohonnya ini masih bisa disesuaikan. Nah, kalau sudah kita pengen bikin ini nih, bikin si mataharinya terakhir nih ya. Caranya kita bikin dulu lingkaran di sini. Lingkaran misalnya seperti ini. Kemudian saya bikin garis dari sini ke atas. Disesuaikan. Kemudian si garis ini kita panjangin dulu, nggak apa-apa. Oh ya, di luar aja dulu ya biar gampang. Di luar bisa di drag tadi ya, di seleksi dulu kemudian di drag. Kalau udah kayak gini, silakan klik garisnya, kemudian klik lagi. Nah, nanti si tampilannya akan berubah menjadi rotasi kayak gini ya. Kemudian pindahkan si titik tumpuknya ke lingkaran ini. Nah, nanti ada tulisan untuk center ya. Setelah itu, kalau teman-teman pakai mouse, tekan Ctrl, kemudian bikin mataharinya kayak gini ya. Ctrl, kemudian tekan klik kanan. Nah, kemudian tekan lagi nih Ctrl D supaya mataharinya jadi kayak gini. Setelah itu kita blok dulu mataharinya, lalu group. Nah, kalau ditaruh di sini itu akan berpotongan dengan si orangnya, si figur orangnya ya. Makanya saya ingin melakukan cara yang berbeda juga supaya si mataharinya bisa kelihatan di belakang objeknya. Caranya pergi ke sini, ada smart fill. Nah, tekan di sini ya, di objek ini. Nah, ntar. Kita ubah si orangnya. Nah, kenapa ketika kita klik smart fill kemudian tekan itu jadi seperti ini? Kan saya harapannya itu di area ini aja gitu, untuk kesininya enggak. Nah, karena ada objek yang enggak nyambung, jadi seolah-olah saya kasih air di sini tapi di sininya bocor gitu, maka yang daerah ini juga ikut kena. Nah, untuk membuat di area ini aja yang kenanya, kita tambal nih area yang bocornya dengan cara klik si garisnya, kemudian pergi ke shape tool, kita drag si titiknya ke si titik yang ini. Nanti ada tulisan edge, itu sudah bisa dilepas. Nah, baru setelah itu kita bisa menempelkan tadi ya, ada smart fill, kemudian klik di sini. Nah, nanti akan berubah jadi seperti ini. Ini kan ada warnanya, kita hilangin dulu warnanya. Kemudian kita kasih garis warna hitam ya. Nah, kalau udah nanti bisa tuh kita ngambil si objeknya kayak gini. Oke, kemudian kita pindahkan mataharinya menyesuaikan dengan sketsa. Nah, kalau udah seperti ini, pilih lagi si objek tadi ya. Objek ini, ingat ngekliknya harus di luar si matahari. Di sini kan berarti yang kepilihnya kan objek tadi. Kemudian klik mataharinya, lalu pilih intersect. Nah, kalau udah, nanti mataharinya akan berubah jadi kayak gini. Ini dihapus aja. Ini juga dihapus. Nah, ini kan masih ada objek yang masih di luar ya. Sedangkan kita pengen yang ngambil di area dalam aja. Caranya blok dulu semuanya. Nah, karena si lingkaran
tadi ini, yang lingkaran ini keikut, kita tekan shift kemudian arahkan ke lingkaran ini supaya si objeknya nggak ikut ke seleksi. Setelah itu klik group. Setelah klik group, kita pilih si lingkaran tadi, kemudian tekan objek yang tadi kita grup. Ini termasuk tangan ini ya, atau di sini juga bisa. Kemudian pilih intersect. Nah, kalau sudah, sebenarnya ini ada 2 objek ya. Jadi kita bisa hapus yang sudah di luar ini. Nah, kalau sudah seperti ini, ya progresnya sudah semakin dekat dengan hasil ya. Kita singkirkan dulu sketsanya ini karena sangat mengganggu ya. Cara menyingkirkannya, ini kan sebenarnya udah di lock kan tadi, jadi nggak bisa diapa-apain. Caranya klik kanan di gambarnya tadi. Jadi teman-teman harus tahu nih area gambarnya dari mana ke mana. Ini kan area gambar, berarti bisa ketika klik kanan nanti akan muncul pilihan seperti ini. Lalu kita pilih unlock ya. Kemudian kita hapus saja nih. Nah, kalau udah dihapus, kita bisa lihat si objeknya itu udah mulai rapi. Tapi ini ada beberapa objek yang kalau menurut saya kurang rapi gitu. Misal ini harusnya kan menyatu ya, seperti menyatu gitu ke meja ini atau ke garis ini. Nah, caranya bisa pergi ke shape tool ya. Nah, ini nggak bisa diklik karena ini masih di group. Caranya teman-teman bisa ungroup atau bisa tekan shape tool kemudian tekan control dan pilih garisnya. Nanti bisa diatur. Kemudian sesuaikan garisnya supaya terlihat menyatu dengan garis mejanya gitu. Oh ya, ini harusnya ada garis lagi ya di sampingnya. Bikin lagi aja. Nah, seperti ini. Kalau sudah, teman-teman bisa menyesuaikan nih. Ini kalau menurut saya garisnya sedikit lebih tebal ya. Saya akan ubah menjadi 1, komanya pakai titik, 1,8. Lalu saya pengen si garis-garisnya ini, si pohonnya ini kan kayak bersudut gitu ya. Saya pengen si sudutnya itu nggak ada, jadi melengkung gitu. Nah, caranya pilih semuanya, blok aja atau Ctrl A juga bisa. Kemudian pergi ke sini, double klik, kemudian pilih yang round ini ya. Nanti si pohonnya itu akan berubah menjadi melengkung dan objek-objek yang lainnya juga bisa melengkung ya. Kita rapihin lagi supaya si pohonnya terlihat lebih realistis, bukan realistis, lebih rapi aja lah gitu. Kalau udah, kita pengen mewarnai si objeknya. Nah, kita blok dulu semuanya, kemudian group, kemudian tekan P aja supaya di tengah-tengah halaman. Kita pengen ngeganti warnanya nih. Kalau logo aslinya kan warna biru ya, warna hijau. Kita pergi ke sini, double klik lagi, kemudian kita ubah warnanya. Ini bebas ya teman-teman, pengen ngubahnya jadi warna apa gitu, misalnya di warna pink atau merah itu juga nggak masalah. Kemudian klik OK. Ya, nanti si gambarnya akan berubah jadi seperti ini. Tapi ini tuh masih outline nih, jadi teman-teman ketika klik kiri di sini misalnya, nanti si objeknya akan berubah jadi seperti ini. Nggak harus diikutin ya, tapi saya ingin menunjukkan supaya si objeknya jadinya bukan garis lagi gitu, jadinya bukan outline lagi, tapi jadi shape. Nah, gimana caranya? Nah, saya di duplicate dulu, ini di ungroup dulu, kemudian pergi ke objek, kemudian pergi ke convert outline to object.
atau bisa menekan Ctrl Shift key ya. Nah, nanti ini bisa diubah-ubah dengan cara klik kiri. Jadi si objeknya itu bukan outline lagi sekarang bentuknya, tapi jadi benar-benar shape gitu ya. Semoga bisa paham ya. Setelah itu, nah ini kita selingan aja teman-teman, kalau nggak diikutin juga nggak apa-apa. Kita pengen nambahin nih backgroundnya di sini. Caranya kita hapus dulu. Caranya pergi ke sini, kemudian klik 2 kali si kotaknya. Nanti akan menyesuaikan ukurannya dengan halaman kerja yang kita punya gitu. Nah, untuk warnanya, kalau ini kan untuk outline ya. Nah, untuk warna yang tengah itu bisa ke sini. Aduh, ini agak lemot nih. Kita misalnya pilih dulu ini ya, yang warna ini, kemudian kita pergi ke sini. Saya pengen ngubah si backgroundnya itu agak gelap warnanya, tapi tetap warna hijau. Nah, seperti ini. Tapi ini kan masih, kotaknya masih ada garis outline hitamnya ya. Bisa dihilangkan dengan cara klik dulu si kotaknya, kemudian pergi ke sini, klik kanan. Nah, nanti si outline-nya akan hilang gitu. Oke, selesai sudah sesi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jika teman-teman masih bingung atau ada beberapa part dalam video ini yang masih belum dimengerti, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa langsung DM Instagram @adisujana.id, itu Instagram pribadi saya, atau bisa ke @ajavisual supaya teman-teman gak bingung lagi ya. Dan mudah-mudahan saya bisa menjawab apa yang teman-teman tanyakan. Apabila ada pertanyaan di luar video ini juga silakan, tapi masih berkaitan dengan desain grafis. Saya sangat senang ketika teman-teman melakukannya, oke? Saya Disujana, sampai jumpa di video selanjutnya.